Ikan hias menjadi salah satu hewan peliharaan yang disukai masyarakat. Mulai dari ikan hias berukuran kecil hingga ikan hias berukuran besar. Selain dapat memperindah suasana rumah, memelihara ikan hias juga bisa membantu menurunkan tingkat stres. Bahkan tidak sedikit orang juga percaya bahwa memelihara ikan hias dengan jenis tertentu di rumah dapat mendatangkan keberuntungan. Oleh karena itu, potensi perputaran ekonomi ikan hias, khususnya ikan hias air tawar di Indonesia, sangat besar dan menjanjikan. Tercatat ada 1.226 jenis ikan air tawar yang berpotensi dibudidayakan sebagai ikan hias, di mana 128 jenis ikan diantaranya tergolong endemik atau hanya bisa ditemukan di Indonesia. Dari segi pasar domestik, Indonesia memiliki pasar yang besar untuk perdagangan ikan hias. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, lalu lintas ikan hias domestik meningkat pada periode 2014 hingga 2017. Pertumbuhannya berkisar 12 hingga 50% per tahun. Selama pandemi COVID-19, animo masyarakat untuk memelihara ikan hias semakin meningkat. Baik untuk sekedar memelihara sebagai hobi maupun membudidayakannya secara rumahan. Dengan keunggulan demografi yang dimiliki dan pangsa pasar domestik yang besar, Indonesia berpeluang menjadi produsen ikan hias terbesar di dunia. Nama saya Riza Stefanus, saya owner dari Riza Goldfish Farm, peternak ikan mas koki. Ini kan cerita awal dari hobi kecil saya ya, hobi kecil yang akhirnya alhamdulillah ada orang yang suka juga banyak dengan mas koki dan suka dengan ikan saya. Baru dari situ kita timbul untuk jualan. Karena memang mas koki itu saya suka dari kecil dan mas koki itu ikan yang lucu. Dia bisa berkoloni, bisa rame-rame, tidak harus sendiri-sendiri dan pola hidupnya gampang sekali. Saat ini Riza Goldfish itu dikenal dengan orandanya. Oranda merah putih, red white, atau oranda calico, atau yang totol-totol orang bilang juga pancawarna. Oranda itu ikan yang bisa dibilang sih paling basic disukai sama orang ya. Dia karakter badannya ada yang bulat, sedikit agak panjang, mempunyai sirip punggung yang tinggi, dan kepala atau jambulnya itu yang besar. Jalannya pun juga berenangnya lenggak-lenggo ya, itu yang bikin orang suka. Nama saya Intan Rahmawati, saya pemilik dari Intan Diskas. Kita dulu berdiri tahun 2011, mulainya offline, sekitar 2018 mulai terjun ke dunia online. Jadi awal mulanya saya adalah hobi, lalu berkembang jadi penjual ikan hias, khususnya ikan diskas. Saya milih ikan diskas karena variasi warnanya, jenisnya banyak. Keunggulan kita untuk jenisnya kita variasi banyak sekali. Lalu yang kedua, ikan kita memang besar-besar, mulai dari ukuran 2 inci sampai 5 inci kita tersedia lengkap. Kalau untuk diskas sendiri paling mahal dinilai dari bodinya, coraknya, warnanya. Kalau untuk albino itu dia bedanya di pupil matanya. Jadi di pupil matanya itu dia merah full. Sedangkan untuk ikan yang biasa, dia pupilnya warnanya hitam. Namun sayangnya, dengan potensi ikan hias yang tinggi saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat eksportir ikan hias dunia. Hal ini tentunya disebabkan berbagai macam kondisi. Di antaranya adalah sistem pembudidayaan dan pemasaran ikan hias di Indonesia yang belum maksimal. Umumnya biaya. Jadi kalau untuk saat ini para buyer dari luar negeri sana, mereka untuk harga ikan saya sudah cocok, sudah masuk. Tetapi begitu pas ditanya berapa ongkirnya dan mereka shock dengan harga yang kita sebutkan. Permasalahan untuk UMKM ikan hias air tawar ini kan terkait dengan pertama regulasi ya. Jadi pemenuhan terhadap regulasi yang memang mungkin akses ya informasi regulasi ini banyak yang belum dapat diakses ya oleh teman-teman UMKM. Kemudian kedua terkait dengan CITES juga yang beberapa ikan sudah masuk CITES dan ini juga
perlu untuk bisa diatur ya terkait dengan perizinan dan sebagainya, dan tentunya ini kaitannya dengan regulasi. Kemudian juga kaitan dengan untuk meningkatkan skala usaha, ini kan juga memang perlu modal juga atau akses permodalan juga perlu dibuka kepada teman-teman UMKM, dan juga tentunya di luar komunitas. Mungkin banyak UMKM yang masih belum mempunyai bagaimana akses pemasaran mereka. Ini yang tentunya beberapa hal yang menjadi hambatan ataupun kendala teman-teman dari UMKM saat ini, khususnya untuk ikan hias ya. Melihat permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM ikan hias air tawar, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan berupa pemberdayaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Selain itu, KKP juga mendukung berbagai terobosan baru karya anak negeri yang hadir untuk menjawab tantangan pemasaran ikan hias di Indonesia yang masih belum maksimal. Kalikan contohnya. Sebuah startup baru berbasis teknologi yang berfokus pada pengembangan pemasaran ikan hias air tawar. Sebagai perusahaan yang mengembangkan pemasaran ikan hias air tawar, Kalikan berperan sebagai konseptor sekaligus pelaksana yang membantu melakukan pengembangan promosi, pemasaran, dan peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan UMKM ikan hias air tawar. Kalikan itu sebenarnya sebuah startup yang berbasis bisnis ikan hias air tawar. Jadi namanya kali dan ikan, ada dua kata. Dibolak-balik juga sama, ikan kali, ikan sungai, atau ikan danau gitu ya. Atau kali ikan, kali yang berisi ikan hias yang eksotis. Kami ingin menggabungkan kekuatan resources sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang sekarang sedang trennya naik. Semua UMKM ramai membicarakan maupun membudidayakan. Ya, jadi ikan hias ornamental fish di dunia ini memang terbagi dua. Marine, air laut, kemudian freshwater. Dua-duanya sangat diinginkan ada pasarnya, terutama di pasar global. Namun kami fokus ke ikan hias air tawar. Jadi ini bermula dari concern seluruh UMKM sebenarnya. UMKM ini penyumbang 60% PDB kita. Kemudian UMKM katanya menyerap 97% lapangan kerja. Sekitar 120 juta lapangan kerja diberikan oleh UMKM, dihasilkan oleh UMKM. Kemudian namun dengan angka-angka yang besar itu kita masih ingin meningkatkan. Karena ada, nggak cuma Indonesia, UMKM di seluruh Southeast Asia ini, di Asia Tenggara ini masih berkutat pada 3 problem. Pertama adalah access to finance. Access to finance itu bagaimana mereka mendapatkan modal kerja. Itu sangat minim akses ke modal. Kemudian minimnya, kosongnya adopsi teknologi digital. Memang teman-teman UMKM sudah sangat biasa menggunakan medsos. Dunia era digital ini sangat rely, sangat bertumpu pada keajaiban media sosial yang bisa menggabungkan, menterhubungkan semua orang secara sosiali. Tapi adopsi yang lebih tinggi lagi, penggunaan e-commerce. Begitu menyentuh cara menjual, akses ke pasar, baik domestik maupun global, itu masalah. Mereka nggak mempunyai kapasitas membuat e-commerce sendiri-sendiri, nggak mungkin. Tapi kalau e-commerce ini dijadikan satu, menjadi marketplace, tempat bertemunya para penjual, para UMKM ini dengan pasarnya, terutama pasar global, akses ke pasar global karena internet adalah borderless, bisa menjangkau seluruh sudut belahan dunia. Tugas kami nanti akan membuat
digital marketplace ini pertama UMKM ini bisa mendisplay produk-produknya, ikan-ikannya. Nggak cuma ikan, mungkin tanaman hias, aquascape, dan lain-lain yang diproduksi oleh mereka ditampilkan display melalui multimedia sehingga para importer ini bisa melihat. Yang menarik kan, awareness terbangun, interest terbangun, akhirnya dia akan mencari dan membeli. Nah, di situ terjadi pembelian dan pembayaran ke digital marketplace. Kami menyediakan payment gateway untuk seluruh moda-moda pembayaran di sana. Jadi UMKM tinggal menunggu order, menunggu PO, purchasing order. Setelah terjadi pembelian dan pembayaran, maka UMKM akan mengirim ikannya. Kami juga sudah bekerja sama BUMN Logistik, Posindo. Kita juga kasih brand name Kalikan Live Transport, artinya mentransport ikan hidup. Kami akan standarisasi sama Posindo, cara penanganannya, karantinanya, packaging, terutama yang lewat udara, karena ekspor pasti lewat udara. Kemudian setelah itu kami otomatis memberikan, setelah diterima ikannya, maka UMKM bisa langsung melihat, mengkontrol uang yang masuk, dan kapanpun anytime dia bisa withdraw, bisa mengambil dari akunnya. Jadi masing-masing toko nanti punya akun. Kemudian dari mekanisme marketplace itu juga sang importer ini bisa memberikan review, memberikan rating, memberikan umpan balik ke para seller ini. Jadi marketplace benar-benar satu mesin atau platform yang automatically menjalankan roda mesin perdagangan tadi. Sebelum mereka masuk ke Kalikan, memang kami menyarankan untuk mereka masuk ke asosiasi yang kita bentuk. Bersama-sama kita bentuk, namanya API Hati, Asosiasi Pengusaha Ikan Hias Air Tawar Indonesia. Jadi dari API Hati lah itulah kita mengkurasi UMKM itu mana yang sudah punya capability dalam hal penanganan ikan hias. Banyak sertifikasi yang diwajibkan oleh negara pengimpor yang kadangkala tidak bisa dipenuhi oleh UMKM. Kami akan menggrading mereka, kemudian akan bekerja sama dengan KKP melakukan pembinaan itu. Jadi di hulu itu kita perbaiki kualitasnya dulu sebelum masuk ke marketplace Kalikan. Jadi benefit-benefit itu jelas akan sangat nampak, sangat jelas bisa diberikan ke UMKM. Jadi kita sedang mempersiapkan satu lahan. Kita nanti buat di Jakarta dulu pertama. Kemudian nanti melebar ke kota-kota yang sibuk. Kami akan melayani kota-kota yang sibuk untuk menumbuhkan demand. Jadi demand ini memang harus di-create. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Kalikan Park yang sudah kita sistematikakan di kota-kota sibuk, itu akan menimbulkan lifestyle baru. Mungkin nanti ikan bisa jadi nomor 2 setelah kucing gitu ya, bahkan menjadi nomor 1. Saya pikir dengan adanya Kalikan akan menumbuhkan lifestyle untuk ikan. Dan ini menjadi pasokan para bisnis UMKM, continuity, sustainability-nya, kontinuitas daripada bisnis terjaga, nggak cuma seasonal gitu. Saya pikir saya sangat yakin ikan hias akan jadi satu primadona lifestyle orang memelihara binatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik kehadiran startup baru seperti Kalikan.
serta akan terus mendukung dan mendorong pelaku usaha ikan hias air tawar untuk memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan ikan hiasnya. Mendukung pelaksanaan kegiatan promosi ikan hias air tawar bersama Kalikan, serta melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha ikan hias air tawar. Kami melihat bahwa Kalikan ini pertama bisa menjembatani antara pemerintah dan juga pelaku usaha kaitan dengan tadi yang mungkin terkait dengan misinformasi atau miskomunikasi kaitan dengan regulasi yang diterapkan ataupun yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian ada keinginan-keinginan juga dari asosiasi atau komunitas kaitan dengan bagaimana memperbaiki kaitan dengan regulasi yang ada. Kemudian juga Kalikan ini juga bisa menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat atau teman-teman komunitas, asosiasi dan juga pemasar ikan hias dengan masyarakat atau bahkan dengan konsumen. Jadi melalui platform yang saat ini sedang dikembangkan, dan harapan kami ini bisa mencairkan atau bisa menyinergikan semua komponen yang ada untuk mendorong daya saing ikan hias air tawar Indonesia. Merujuk pada kerjasama kami yang ditandatangani pada awal Agustus lalu, yang pertama memang kerjasama ini pertama adalah bagaimana memperkuat strategi dari promosi ikan hias, kemudian bagaimana memperkuat atau meningkatkan kapasitas dari pelaku usaha ikan hias, baik itu UMKM melalui komunitas dan juga melalui asosiasi. Dan tentunya terakhir, tentunya kita akan dorong bagaimana dengan adanya Kalikan ini menjadi semacam platform atau e-commerce yang bisa menjembatani baik itu mungkin kebijakan pemerintah dan juga menjembatani antara asosiasi komunitas dan juga pelaku usaha UMKM untuk memasarkannya kepada masyarakat melalui platform e-commerce. Promosi dan berjualan melalui marketplace saat ini menjadi pilihan efisien yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk dapat menjangkau luar daerah dan luar negeri. Oleh karena itu, Kalikan dapat menjadi mitra pemerintah dalam membantu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergerak di bidang ikan hias air tawar agar mampu bersaing dan memenangkan pasar ikan hias baik di dalam maupun luar negeri. Kami nantinya memberikan dashboard, data analytical kepada KKP, sehingga KKP nggak hanya rely pada data-data yang offline, tapi data-data yang benar-benar real time. Jadi perencanaan KKP, fungsi-fungsi pemerintahan akhirnya untuk meningkatkan daya saing. Di sana ada Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing kan, PDS gitu kan. Itu jadi tepat sasaran gitu. Apa yang benar-benar memang dibutuhkan oleh pasar. Jadi waktu kita pertama kali bertemu dengan KKP, kita jelaskan kita dari output dari big data perdagangan ikan hias ini kalau ditransformasikan secara digital itu sangat luar biasa. Namanya aja big data kan. Big data itu pasokan data yang real time, yang sangat besar, kemudian bisa meaningful, bisa sangat berarti. Ini yang kami dedikasikan untuk pemerintah, supaya pemerintah nggak capek-capek mencari data, tapi sudah langsung terkonek dengan real pasar ini. Sehingga waktu kita jelaskan kepada pejabat-pejabat KKP, mereka sangat setuju, sangat mendukung, sehingga terjadilah MOU. Dan kami kerjasama dengan KKP tentunya sangat diperlukan, karena KKP hadir di teritori, ya kan? Kita membutuhkan itu, kehadiran pemerintah di teritori. Jadi kalau kita ada, pastinya
kehadiran pemerintah yang membina sentra-sentra ini perlu kita jahit, kita perlu kolaborasikan. Nggak mungkin kita sendirian. Jadi kita ingin ada fungsi-fungsi lain yang nggak bisa kita adakan, maka kita menggandeng KKP. KKP dengan welcome memberikan kontribusinya. Jadi Expo ini jangan dianggap ini pameran untuk yang ikan-ikan yang farming yang mewah-mewah, bukan. Kami ingin menampilkan justru unsur UKM yang benar-benar kerakyatan. Kami akan berusaha rangkul mereka untuk mengerti bahwa Kalikan akan memberikan manfaat kepada mereka. Itu satu. Kami memang sengaja menyasar UMKM yang benar-benar tidak mampu lah. Ya. Jadi itu gratis. Kemudian yang kedua, tentunya kami ingin meramaikan Expo dengan kontes eksibisi. Jadi ada hall khusus untuk eksibisi dan kontes. Ya. 7 jenis ikan primadona. Ya. Terus kemudian di sana juga ada talk show. Kami ingin mengundang semua narasumber yang berkaitan dengan ekosistem ikan hias ini. Jadi semua kita rangkum di dalam Expo. Ini untuk memberikan exposure, gravitasi yang kuat supaya semua merasa bahwa ini sesuatu yang penting. Bahwa ekonomi UMKM merupakan cara yang tercepat untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Kerjasama yang terbangun antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kalikan diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM ikan hias air tawar untuk terus berkembang dan meningkatkan peluang bisnis melalui platform e-commerce dan layanan keuangan digital. Sehingga ke depannya bisa membawa Indonesia menjadi eksportir ikan hias air tawar terbesar di dunia. Kita tentu gembira ya, kayak seperti Kalikan yang kemudian hadir dan itu adalah mewakili dari seluruh hobis atau penggemar ikan hias dan sekaligus juga pelaku-pelaku usaha ikan hias, baik pelaku UMKM yang kecil maupun pelaku-pelaku yang menengah dan besar. Jadi ini menarik bisnis ikan hias ini ya. Ekonominya begitu bagus dan dia itu mampu menciptakan pertumbuhan yang cukup signifikan. Karena mulai dari ikan yang kecil sampai kemudian ikan yang besar gitu ya. Dan karena ini mendunia pasarnya sebetulnya dan pasarnya sangat besar sekali. Jadi saya kira hadirnya Kalikan itu akan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syukur Kalikan itu nanti menjadi satu startup yang kemudian bisa membesar dan itu kemudian menjadi satu ajang tempat untuk pameran dan transaksi di sektor budidaya ikan hias dan juga transaksi ikan hias begitu. Kepada seluruh para penggemar ikan hias di Indonesia khususnya ikan air tawar, saya kira saya dukung untuk kemudian silakan hadir di dalam Kalikan Expo di Jakarta, di Kemayoran yang akan datang ini, dan itu adalah satu ajang tempat bertemunya pembudidaya, kemudian penyedia sarana, dan juga kemudian penggemar atau hobi ikan hias. Ayo kita nonton Kalikan, datang dan saksikan Kalikan.